Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahri Dwi Pramudio, angkatan 2020 dengan NIM akhir 104 dari kelas metode penelitian 6K akan melakukan presentasi mengenai paper analisis time series data penjualan cryptocurrency Bitcoin. Untuk introduction, pada paper ini akan dilakukan analisa mengenai harga aset cryptocurrency Bitcoin pada rentang waktu tahun 2014 bulan 9 tanggal 17 sampai dengan tahun 2023 bulan 7 tanggal 9, yaitu menggunakan metode regresi dan ARIMA model. Nah, dengan data time series mengacu pada urutan yang diurutkan atau sekumpulan titik data yang merupakan variabel interval waktu yang sama. Nah, analisis data time series juga berasal dari keinginan untuk mewujudkan kembali kemampuan alami kita untuk memvisualisasikan bentuk data. Kemudian ada dua metode yang saya gunakan dalam paper ini, yaitu pertama regresi linear adalah model statistik yang paling umum digunakan. Keuntungan utama dari regresi linear adalah interpretasi hasil yang sederhana. Sayangnya penerapan model ini terbatas pada kasus di mana variabel dependennya itu kontinu. Kemudian model kedua adalah ARIMA atau Autoregressive Integrated Moving Average, yaitu adalah model statistik yang digunakan untuk menganalisis dan memprediksi data deret waktu. Nah, model ARIMA ini menggabungkan tiga komponen utama, yaitu autoregresi, integrasi, dan moving average. Kemudian dataset yang digunakan itu adalah dataset yang bertipe time series dengan jumlah instance sebanyak 3218 dengan ada 7 atribut, yaitu atribut date, open, high, low, close, adjusted close, dan volume. Kemudian masuk ke data exploration. Tujuan dari data exploration ini adalah untuk mengidentifikasi pola, tren, hubungan, anomali, dan karakteristik penting lainnya yang tersembunyi dalam data. Nah, ini membantu data analis atau peneliti untuk memperoleh pemahaman awal tentang data, menguji asumsi awal, dan membuat pertanyaan penelitian yang lebih spesifik. Kemudian data exploration yang saya lakukan adalah salah satunya yaitu seasonal decompose. Itu dilakukan untuk membagi deret waktu menjadi komponen-komponen utama seperti trend, seasonal, dan residu yang bisa dilihat pada gambar. Kemudian masuk ke data processing, yaitu regresi linear. Langkah pemrosesan data pada regresi linear ini dimulai dari melakukan splitting untuk data latih dan data uji. Kemudian dilakukan model fit untuk X-train dan Y-train pada dataset. Maka akan didapat jumlah kuadrat residu pada data uji dan latih sebesar 0. Selanjutnya adalah ARIMA model, di mana parameter utama yang ditentukan oleh orde AR atau P, orde integrasi atau D, dan orde MA atau Q. Model ARIMA dengan nilai P sama dengan 1, D sama dengan 1, dan Q sama dengan 0 disebut dengan ARIMA 110 atau ARIMA PDQ. Nah, berikut ini akan ditampilkan result dari model ARIMA yang sudah dibuat pada tabel 2, di mana di situ menunjukkan koefisien, STD error, Z, dan lain-lain. Kemudian kenaikan harga Bitcoin itu cukup stabil dan tidak ada kenaikan harga yang cukup signifikan dalam rentang waktu akhir tahun 2022 sampai pertengahan tahun 2023 yang bisa dilihat pada gambar. Nah, kesimpulannya bahwa metode regresi linear itu berguna untuk memahami hubungan linear antara variabel penjelas dan variabel target. Sementara model ARIMA itu lebih sesuai untuk menganalisis dan memprediksi data rangkaian waktu atau data time series dengan mempertimbangkan urutan dan pola dalam data tersebut. Pemilihan pendekatan ini tergantung pada tujuan analisis, sifat data rangkaian waktu, dan konteks aplikasinya. Dalam beberapa situasi, kedua pendekatan ini dapat digunakan bersama-sama untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang data rangkaian waktu. Sekian dari saya untuk presentasi PPT dari paper saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.